pengendara motor di Indonesia terus bertambah. Namun seiring jumlah yang membludak, banyak juga kelakuan pengendara motor 4 tak yang terbilang koplak. Dari cara mengemudi yang nyeleneh hingga yang membahayakan orang lain. Alhasil, tak sedikit yang akhirnya harus berurusan sama Pak Polisi. Nah pemirsa, inilah kelakuan koplak pengendara motor 4 tak versi on the spot. Kebanyakan orang pasti bakalan mikir berkali-kali sebelum menembus titik banjir dengan motornya. Alasannya ya karena bisa bikin motor mogok akibat air masuk ke dalam mesin. Tapi babang yang satu ini punya ide kreatif dengan motor jadulnya. Menaiki motor yang diproduksi sekitar tahun 1980 atau awal 1990-an, pemuda ini dengan santuinya menerjang banjir setinggi paha orang dewasa. Buset, ini motor amfibi kali ya? Maaf nih, ini si bapak yang dibonceng, apa yang bawa motor ya? Nggak kayak orang bawa motor seperti biasanya. Walah, si bapak ini maksudnya apa sih? Demi kenyamanan, banyak jalanan di desa yang akhirnya dicor. Tapi apa jadinya jika jalan cornya masih basah sudah dilalui kendaraan? Inilah yang terjadi di Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam video yang viral, terlihat seorang pengendara sepeda motor yang koplak nekat melewati jalan desa yang sedang dicor. Padahal, kata petugas di sana, rambu-rambu yang menunjukkan jalan belum bisa dilewati sudah dipasang loh. Nah kan, jadinya diomelin para pekerja deh. Bisa baca rambu nggak? Bisa baca rambu nggak? Aksi-aksi nyeleneh nan koplak saat bermotor seakan tak ada habisnya. Lihat saja pria ini yang mengendarai motor sambil membuka kancing bajunya. Lalu ada juga pria yang berkendara sambil main gitar. Aksi ini juga sangat berbahaya. Entah mungkin sedang kerasukan, pengendara cewek ini ngebut sambil beraksi tak karuan. Mulai dari berdiri, ngangkat kaki kayak pose Superman, hingga gaya kaki ngangkang. Udah gitu, gak pakai helm lagi. Saat ini, motor memang menjadi kendaraan sejuta umat. Selain harga terjangkau, juga efisien untuk berbagai keperluan. Bahkan pekerjaan yang mengharuskan memakai motor kini semakin banyak. Tapi hampir tiap hari dinaikin. Pemirsa tahu nggak fakta-fakta di balik si roda 2 ini? Kenapa pengendara motor harus turun saat isi bensin? Biasanya, banyak pengendara motor akan turun jika mengisi bensin. Tentu banyak orang mengira ini karena tangki bensin berada di dalam jok saja. Padahal jika tangki motor berada di depan pun, si pengendara tetap harus turun dari motor loh. Mesin dimatikan dan motor wajib di standar. Kira-kira kenapa ya? Ternyata aturan-aturan itu wajib dilakukan demi keamanan dan menghindari bahaya. Nih contohnya. Saat pria ini tidak mematikan mesin ketika mengisi bensin, anak kecil yang dibawanya secara tak sengaja menarik gas, hingga motor melaju kencang dan menabrak pemotor di depannya. Selain itu, mematikan mesin motor sangat penting untuk menghindari konslet dan terjadinya percikan api jika ada bensin yang menetes ke mesin. Sedangkan turun dari motor dan menggunakan standar saat mengisi bensin diwajibkan agar tidak terjadi kebakaran yang lebih parah. Lihat saja pemotor yang sedang mengisi bensin ini.
Saat api tiba-tiba menjalar di mesin motornya, pengendara ini seketika panik dan membanting motornya demi menyelamatkan diri. Jika saja saat itu tangki bensin belum ditutup, bukan tidak mungkin api akan menjalar dan membakar SPBU tersebut. Buka untuk pegangan, apa fungsi behel pada motor? Mayoritas motor yang dipakai masyarakat mempunyai behel atau handle di bagian belakangnya. Info yang berkembang, bagian itu adalah pegangan bagi penumpang agar terhindar dari kecelakaan. Tapi ternyata bukan itu loh fungsi sebenarnya behel. Menurut beberapa pakar, posisi duduk yang benar bagi penumpang motor adalah dengan posisi tangan berada di paha dan jangan memegang behel di belakang. Karena akan membuat gerak manuver motor jadi kurang seimbang dan bisa menyebabkan jatuh atau kecelakaan. Dan ternyata fungsi utama behel adalah untuk menggeser motor saat sedang diparkir saja. Walah, baru tahu aku. Bukan MT, apa arti huruf E pada indikator bensin? Pasti kamu tahu kalau di indikator bahan bakar ada huruf E dan F. Jika huruf F itu artinya full atau penuh, mungkin banyak orang yang mengira jika arti huruf E adalah empty atau kosong. Padahal sebenarnya huruf E ini mempunyai arti emergency atau darurat. Tanda E pada tangki bukan untuk menunjukkan kalau bensin sudah kosong, melainkan peringatan karena sebentar lagi bensin akan habis. Dan jika sudah waktunya mengisi bensin, ada beberapa tips yang wajib diketahui. Yang pertama, saat isi bensin disarankan untuk bilang ke petugasnya agar tuas handle selang jangan ditekan, tapi dilepaskan saja untuk menghindari kecurangan. Tips lainnya, usahakan isi bensin saat pagi hari dan posisi tangki setengah penuh. Selain itu, kamu juga nggak usah menggoyang-goyangkan motor kayak gini ya. Soalnya selain berbahaya, kepercayaan kalau tangki bisa terisi lebih penuh saat motor digoyang cuma mitos belaka. Mengapa lampu kendaraan berwarna merah dan orange? Motor memiliki 3 lampu utama, yakni lampu depan, belakang, dan sen. Warna yang dipakai adalah kuning, merah, dan orange. Ternyata warna itu dipakai karena sudah menjadi aturan internasional yang tertuang dalam Vienna Convention on Road Traffic. Dalam perjanjian itu disepakati, lampu belakang semua kendaraan harus berwarna merah. Menurut penelitian, warna merah tidak mengganggu mata. Warna merah juga membuat penglihatan pengendara lebih sensitif saat mengemudi. Sedangkan alasan lampu depan dan sen berwarna kuning dan oranye agar lebih mudah ditangkap oleh mata manusia tanpa mengganggu penglihatan. Namun saat ini banyak pengendara yang malah memasang lampu putih untuk lampu depannya dan lampu warna-warni untuk sen serta bodi kendaraannya. Bahkan ada juga menambahkan speaker besar di bodi motornya. Wadaw, emang mau kemana bang? Pakai lampu ajaib dan speaker segede gaban? Jadi negara penghasil motor, kenapa di Jepang tak banyak pemotor ya? Hampir 80 hingga 90% pengguna motor di Indonesia memakai motor buatan Jepang. Padahal di negeri asalnya sangat sedikit masyarakat yang memakai motor. Kira-kira apa alasan masyarakat Jepang tidak memakai motor untuk keseharian? Yang pertama adalah susahnya tempat parkir dan juga biaya parkir yang mahal. Kebanyakan apartemen di Jepang tidak memiliki lahan parkir untuk kendaraan bermotor. Jikapun ada, biaya untuk menyewanya bisa lebih dari 2 juta rupiah per bulan. Meski pajak motor di Jepang terbilang murah, yakni sekitar 700.000 untuk motor 400 cc, tapi pengendara motor diwajibkan memiliki asuransi kecelakaan. Jika kedapatan mengendarai motor tanpa asuransi jiwa, maka akan diganjar hukuman 1 tahun penjara atau denda sekitar 65 juta rupiah. Selain itu, inspeksi kondisi motor juga rutin dilakukan pihak berwajib. Jika ditemukan masalah, maka pemilik harus mengeluarkan dana jutaan rupiah sebelum melakukan kewajiban servis. Kebayangkan mahalnya hidup sebagai biker di Jepang? Makanya, baik masyarakat tetap setia dengan transportasi umum loh. Manakah negara dengan pasar motor terbanyak di dunia?
dari kita yang berpikir kalau Indonesia adalah pasar paling besar dan pemilik motor terbesar di dunia. Tapi ternyata itu salah loh. Mungkin Cina, karena penduduknya paling banyak. Ternyata bukan juga. Negara dengan pasar motor terbanyak di dunia saat ini ternyata adalah jeng jeng jeng, India. Jika Indonesia setiap tahunnya kedatangan sekitar 6 juta unit motor, maka di India penjualan motor dalam setahun bisa mencapai 20 juta unit. Saking banyaknya pengendara motor di India, kelakuan biker di sana terlihat lebih kacau dan nyeleneh dibandingkan dengan Indonesia. Lihat saja, begitu banyak pemotor tidak memakai helm dan juga berkendara seenaknya tanpa mempedulikan keselamatan. Ada juga kelakuan pengendara motor yang nyeleneh, seperti kakek ini. Keren sih, Kek, tapi itu kan bahaya loh.